Sampean berani buat gambar seperti ini di masa presidennya Mbah Harto, saya jamin hidup Anda tidak bakalan bisa tenang. Diunggah oleh akun saudara Wisnu Murtihano. Nah, ini tidak baik, kawan. Oke guys, jumpa lagi di channel update. Kali ini seperti biasa kita akan melihat video-video tentang reaksi netizen, terutama tentang perkembangan politik, dan salah satunya adalah mengenai postingan seorang netizen yang menurut saya ini sudah di luar batas ya guys. Dan saya berharap untuk pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti orang-orang yang memang selama ini selalu membuat postingan-postingan yang memancing emosi publik, memancing emosi para pendukung Prabowo Gibran khususnya. Tentu hal ini tidak boleh dibiarkan. Karena sekali lagi teman-teman, memang kita akui postingan-postingan seperti ini, postingan-postingan penghinaan yang menjurus ke fisik, memang ini sudah terjadi sejak zaman Pak Jokowi awal menjabat dulu. Dan kita tahu seperti apa brutalnya penghinaan-penghinaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang memang tidak suka dan bahkan berseberangan dengan beliau. Dan ini muncul lagi pada masa presiden terpilih Pak Prabowo. Dan tentu ya, sekali lagi kita berharap ini tidak akan terulang lagi. Karena sekalipun negara kita adalah negara demokrasi, setiap orang bebas berpendapat, setiap orang bebas untuk menyampaikan kritik, namun tentulah kritik dan penghinaan itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi sekali lagi saya berharap pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas orang-orang yang memang selama ini selalu membuat gaduh, selalu memancing emosi publik, dan tentu kita ingin ke depannya demokrasi kita lebih dewasa lagi. Kita ingin masyarakat ini lebih aktif lagi mengkritik, menyampaikan pendapat, tapi bukan menghina. Oke guys, langsung aja kita saksikan bagaimana komentar netizen tentang postingan ini, dan selanjutnya disusul dengan video-video lainnya juga yang tentunya di akhir video nanti kita akan bahas. Selamat menyaksikan. Buat yang mempunyai akun atas nama Wisnu Murtihano, sampean berani buat gambar seperti ini di masa presidennya Mbah Harto, saya jamin hidup Anda tidak bakalan bisa tenang. Salam dari saya, pendukung Bapak Prabowo. Kepada Ibu Titin Marsiti 562, panggilan kepada Ibu Titin Marsiti 562. Ibu, jahat kali kau komentar ya. Biar bagaimanapun ya, Ibu hina itu Bapak Prabowo. Dia presiden 2024 Bu, yang terpilih dan ditetapkan oleh KPU. Ibu komentar kayak gitu, itu udah masuk ranah cyberbullying. Ibu bawa-bawa fisik orang lain. Saya jadi penasaran nih, Ibu sesempurna apa sih ya sampai menghina Bapak Presiden, sampai menghina Pak Prabowo? Ibu sesempurna apa? Nih guys ya, gue kasih video Ibu ini ya, biar kalian tahu. Allahumma sholli wa sallim ala Paten kali jempol kau ya Bu ya. Kau bikin VT pakai lagu-lagu rohani, lagu-lagu keagamaan ya. Tapi jempol kau itu gak disekolahin Bu ya. Ngeri kali jempol kau Bu, menghina fisik orang lain gitu ya. Malulah sama lagu rohani yang kau posting itu. Mau lagi nggak guys videonya dia? Nih videonya dia ya.
Kupikir kau sesempurna Mbak Dian Sastro. Atau kau punya prestasi apa gitu ya, sampai kau menghina Pak Presiden ya, Pak Prabowo kau hina fisiknya. Kupikir kau secantik apa ya. Bu, jangan galau-galau kali kau ya Bu ya. Kalau kau tidak suka dipimpin oleh presiden terpilih, kau pindah aja dari negara ini ya. Kau pilih negara mana yang kau mau, itu kau pilih aja. Gak usah kau hina-hina, gak usah jempol kau ringan kali kau menghina orang lain, bawa-bawa fisik. Kupikir kau sesempurna apa, ternyata cuma segitu doang. Jangan jadi ibu-ibu galau lah. Mendingan kau didik anak-anak kau itu ya, biar menjadi anak yang soleha dan soleh ya. Jangan kayak ibunya, lancung kali jempol kau itu. Ngerti kau? Salam waras ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Ini viral di media sosial, meme atau meme gambar ya, yang diunggah oleh akun saudara Wisnu Murtihano. Nah, ini tidak baik kawan. Ini menandakan bahwa siapapun yang membuat meme ini, siapapun yang mengunggah meme ini adalah tidak baik. Ya, itulah menandakan ada akhlak dia, etika dia, sifat dia. Itulah diri mereka. Ingat kawan, bahwa Pak Prabowo ini sejak dulu memiliki cita-cita agar kita ini tidak menjadi kacung bangsa lain, agar rakyat Indonesia makmur dan sejahtera melalui amanah konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara hilirisasi. Ini tekad Pak Prabowo, termasuk orang yang membuat meme ini ataupun yang mengunggah meme ini. Kalian juga akan mendapatkan kesejahteraan ya. Jadi kepada saudara-saudaraku, jangan sampai kalian terkena undang-undang ITE. Ya, walaupun kita tahu semua bahwa Pak Prabowo itu adalah pemaaf. Ya, tapi kita sebagai semangat bangsa harus saling mengingatkan bahwa itu tidak baik. Ya, kalau kalian kena undang-undang ITE, kalian sendiri yang sibuk, kalian sendiri yang susah. Harusnya doakan Pak Prabowo panjang umurnya, sehat selalu, sehingga bisa memimpin bangsa ini, memimpin kita semua menjadi bangsa yang merdeka 100%. Baikkan videonya kawan. Kasihan juga tim Wowo kalau ternyata Wowo butuh Anies. Ada aja idenya anak abah untuk menghibur diri sendiri. Logikanya, seorang direktur sama orang yang sedang nganggur, kira-kira yang butuh pekerjaan yang mana? Dan mohon maaf, perusahaan kami sedang tidak membuka lowongan pekerjaan. Tapi ada sih yang sedang membuka lowongan pekerjaan, membutuhkan karyawan sebanyak-banyaknya. Namanya PT Oposisi. Bu, abang pengen lah jadi menteri Pak Prabowo. Kira-kira bisa nggak Bu ya? Kemarin puas-puas kali sih, total kali. Abang nilai 11 dari 100. Aduh, mulut abang nggak bisa abah jaga jadi gini kan. Abah sendiri aja lah ya. Abah goda-godain di media, mana tahu iseng-iseng berhadiah. Dapat menteri kan lumayan. Ibu jadi istri menteri kan, gagah kan? Kalau seandainya diajak oleh Prabowo Subianto bergabung ke kabinet, apakah Pak Anies Baswedan bersedia membuka diri Pak Anies? Saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan. Kan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak pada ajakannya aja. Tidak ada, belum ada. Tapi kalau misalnya nanti ada ajakan, apakah akan menerima itu, Pak Anies? Ya jangan berandai-andai. Pak Anies memang Pak Anies nih lucu sekali kawan-kawan ya. Dia bilang tidak patut menjawab ya atau tidak, kan belum ada ajakan. Ya disindir-sindir, ya kan dicolek-colek itu sepertinya supaya Pak Prabowo mau mengajak gitu kan. Ya tidak, ya jangan berandai-andai.
Ya kan, karena kalau diajak ya saya mau gitu kan. Jelasin lah Pak Anies, terangkan gitu loh. Ya kan, tapi lucu juga ya. Emang Pak Anies mau bekerja sama orang yang Pak Anies nilai 11 dari 100? Hah? Pak Muhaimin, Pak Ganjar Pranowo, Pak Surya Paloh punya partai. Masuk akal lah. Punya ya bargainingnya lah, karena punya partai kalau mau bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Masuk akal, masuk akal. Kalau Anies kagak punya partai, buat apa mau gabung? Dan juga kagak konsisten, bilangnya curang. Giliran udah diputusin MK, ngucapin selamat. Gimana sih lo? Kasihan dong pendukungnya mati-matian membela Anies. Giliran sekarang ngucapin selamat. Kagak usah gabung ya Pak Anies. Udah kagak usah gabung. Kagak punya partai. Oke. Lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat. Izin stay video ini ya. Saya menyoroti kekecewaan Bapak RFH, di mana beliau saat ini merasa sangat kecewa. Orang yang beliau dukung, orang yang beliau support, beliau sampai panas-panasan loh. Ya, demo berhari-hari di MK, di depannya MK, di KPU, kemudian keluar dana mestinya buat makan siang banyak orang ya, kemudian uang transport banyak orang. Ternyata yang mereka dukung itu justru merapat ke pemerintahan yang baru. Saya tahu kekecewaannya pasti luar biasa. Makanya kalau di politik kita harus hati-hati ya. Kenapa? Karena orang mudah berubah. Apalagi jika dijanjikan sesuatu, misalnya jabatan dan lain-lain. Nah, saudaraku yang terkasih, ini pembelajaran buat kita semua bahwa kalau kita berpolitik, kita juga jangan hanya berpikir positif bahwa kalau orang yang kita dukung menang, kita akan dapat jabatan, kita akan dapat sesuatu ya yang besar tentunya. Jangan seperti itu, karena manakala mereka kalah, mereka bisa meninggalkan kita. Mereka bisa tidak menepati janji dan tidak menepati komitmen yang ada. Nah ini ya, ini yang sering terjadi di politik. Di depan mereka bertengkar, di belakang mereka pelukan. Ini yang sering terjadi. Jadi ini pembelajaran besar buat Pak Refli ya. Salam sukses buat Anda. Semoga Anda semakin bersinar dengan podcastnya. Seperti Jokowi, agaknya Megawati juga ingin main sampai selesai, sampai ke ujung. Ojo ke susu, kata Jokowi saat pencapresan lalu, kini dipakai Megawati justru di saat pencapresan sudah selesai. KPU sudah menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih. Bahkan Megawati masih memasukkan gugatan ke PT UN lewat tangan-tangannya di bawah perihal Pilpres ini. PDIP sempat pula meminta KPU untuk menunda penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, tapi tak dihiraukan KPU. KPU jalan terus, PT UN tak termasuk ke dalam rezim kepemiluan kita. Jokowi mungkin juga tak menduga kalau Megawati akhirnya juga main sampai selesai, sampai ke ujung. Jokowi dibikin repot juga. Gempuran lewat Sekjen PDIP Hasto Kristianto seperti tak putus-putus. Jokowi sampai mengatakan jangan seperti itu, jangan seperti itu. Tapi seperti tak dihiraukan Hasto, ia terus saja menyerang Jokowi. Bahkan Gibran yang biasanya hemat bicara, hemat dalam diksi-diksi, akhirnya juga mengeluarkan isi hatinya dengan mengatakan bahwa Mas Hasto itu sudah meresahkan.
Ini bisa diartikan Gibran juga sudah tidak tahan dengan permainan PDIP sampai selesai, sampai ke ujung. Pertemuan antara Megawati dan Prabowo tak kunjung terwujud, apalagi pertemuan antara Megawati dan Jokowi. Prabowo yang dianggap tak ada masalah dengan Megawati ternyata sampai sekarang pun sudah hampir habis bulan Syawal, Lebaran, tak kunjung bertemu. Terakhir lewat Ahmad Basarah, politisi senior PDIP, mengatakan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan terwujud kalau ada proposal yang jelas dari Prabowo terhadap pertemuan itu. Kalau tidak, pertemuan itu belum akan terwujud dalam waktu dekat ini. Istilah proposal pertemuan ini juga baru, seperti halnya istilah amicus curiae dulu, sahabat pengadilan yang dilekatkan kepada Megawati saat Hakim MK hendak memutuskan perkara gugatan Pilpres lalu. Ini jelas bahwa Megawati memang ingin main sampai selesai, main sampai ke ujung. Kalau dulu Jokowi main sampai detik-detik akhir pendaftaran Capres, baru memberi sinyal bahwa Gibran dipersilakan maju mendampingi Prabowo, kini Megawati pun main sampai Prabowo benar-benar dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau belum, lupakan saja pertemuan yang dianggap sebagai basa-basi politik belaka itu. Megawati tak menganggap putusan MK, bahkan penetapan KPU lalu, bahwa Pilpres sudah selesai. Semua baru dianggap sudah selesai kalau benar-benar sudah ada pelantikan presiden. Bahkan itu pun bisa saja dianggap belum selesai. SBY pasti tahu kalau sudah berurusan dengan Megawati. Dalam hal ini, Jokowi dan termasuk mungkin juga Prabowo harus belajar pula dari SBY. Begitulah. Ada yang bilang karena Ganjar belakangan angkanya turun terus karena dengan keras menyerang dan berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Bukan Prabowo, Pak. Jokowi yang dia hantam terus. Nah, menurut Bapak gimana? Itu bodoh toh. Si Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Oh sorry, ya modal sendiri lu. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak aja lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modal lu. Kan gitu tuh. Kenapa PDI gagal menjadikan Jokowi sebagai banteng yang berbaris gitu? Sebagai teman yang membawa mereka melenting lagi. Lu tanya ibu. Menurut Bapak Oh, gimana? Ya ibu. Ibu yang enggak mau apa? Nggak bisa lagi apa? Siapa yang berani menentang? Kan gitu. Oke guys, mungkin sampai di sini videonya. Sebagai penutup, saya hanya ingin mengingatkan buat kalian orang-orang yang sampai saat ini belum move on, apalagi yang suka memberikan statement-statement yang menurut saya itu kurang etis, dan saya berharap sekali lagi Anda segera klarifikasi, karena hal itu tentu tidak akan baik untuk masa depan Anda, baik untuk masa depan keluarga dan anak-anak Anda. Jadi intinya, penghinaan apapun yang kalian lontarkan, saya melihat pada sosok Pak Prabowo dan Gibran ini gak akan jauh beda seperti apa yang terjadi pada sosok Jokowi. Semakin kalian hina, semakin kalian fitnah dan kalian rendahkan, maka sosok orang-orang ini akan semakin tinggi dan tentu akan semakin banyak pujian, terutama di mata masyarakat seluruh rakyat Indonesia.